Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Larasati, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai tutorial kasus pertama dengan judul panas dingin. Remaja laki-laki 17 tahun datang dengan keluhan tangan kaki terasa dingin sejak 6 hari yang lalu disertai mual muntah. Demam dirasakan sejak 4 hari yang lalu, namun masih bisa beraktivitas. Remaja ini adalah siswa SMU negeri di sebuah kampung dengan kondisi kelas yang gelap dan agak lembab. Seminggu sebelumnya ada teman sekelasnya yang mengalami demam serupa. Untuk keyword, kami mendapatkan remaja laki-laki 17 tahun, tangan dan kaki terasa dingin sejak 6 hari yang lalu, mual, muntah, dan demam dirasakan sejak 4 hari yang lalu, kondisi kelas yang gelap dan agak lembab, serta seminggu sebelumnya ada teman sekelasnya yang mengalami demam serupa. Untuk problemnya, remaja laki-laki 17 tahun dengan demam dirasakan sejak 4 hari yang lalu dan ada teman sekelasnya yang mengalami demam yang sama. Untuk DD, kami mendapatkan 3 DD. Yang pertama ada DHF atau DBD, yang kedua tipoid, dan yang ketiga malaria. Untuk more info, keadaan umum sakit sedang, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 110/80 mmHg, untuk nadinya 110 kali per menit, CRT lebih dari 5 detik, status gizi, berat badan 45 kg, dan tinggi badan 165 cm. Pada pemeriksaan fisik abdomen ditemukan hepatomegali dan juga nyeri perut. Pada pemeriksaan lab ditemukan Hb 16 gram per dl, leukosit 1500 sel per mikroliter, trombosit 50.000 sel per mikroliter, hematokrit 49%. Hipotesa, remaja laki-laki 17 tahun datang dengan demam dirasakan sejak 4 hari disebabkan oleh DHF atau DBD. Don't know. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan inflamasi? 2, definisi DHF. 3, etiologi DHF. 4, gejala DHF. 5, klasifikasi berdasarkan derajat DHF. 6, faktor risiko DHF berdasarkan siklus cuaca. 7, penata laksanaan. 8, komplikasi. 9, prognosis. 10, pencegahan. Untuk learning issue yang pertama, apa yang dimaksud dengan inflamasi? Inflamasi adalah respon protektif lokalisata yang ditimbulkan oleh cedera atau kerusakan jaringan yang berfungsi menghancurkan, mengurangi, atau mengurung baik agen yang menimbulkan cedera maupun jaringan yang cedera tersebut. Inflamasi terbagi menjadi 2 pola dasar, yaitu inflamasi akut dan juga inflamasi kronik. Inflamasi akut adalah inflamasi yang berlangsung relatif singkat dari beberapa menit sampai beberapa hari, dan ditandai dengan eksudasi cairan dan protein plasma serta akumulasi leukosit neutrofilik yang menonjol. Untuk inflamasi kronik berlangsung lebih lama, yaitu berhari-hari sampai bertahun-tahun dan ditandai khas dengan influx limfosit dan makrofag disertai dengan proliferasi pembuluh darah dan pembentukan jaringan parut. Nomor 2, definisi DHF. Dengue hemorrhagic fever adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus Dengue tipe 1-4 dengan manifestasi klinis demam mendadak 2-7 hari disertai gejala perdarahan dengan atau tanpa syok, disertai pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan trombositopenia atau trombosit kurang dari 100.000 dan peningkatan hematokrit 20% atau lebih dari nilai normal. Yang ketiga, etiologi DHF. 4 virus Dengue yang berbeda diketahui menyebabkan demam berdarah. Demam berdarah terjadi ketika seseorang digigit oleh nyamuk yang terinfeksi virus. Nyamuk Aedes aegypti adalah spesies utama yang menyebarkan penyakit ini. Virus Dengue termasuk genus Flavivirus keluarga Flaviviridae, terdapat 4 serotivirus dengan DEN1, DEN2, DEN3, dan DEN4. Keempatnya ditemukan di Indonesia dengan DEN3 serotip terbanyak. 4. Gejala DHF. Yang pertama, demam tinggi timbul mendadak dengan kurun waktu 2-7 hari. Yang kedua, muka kemerahan atau ruam merah. Ketiga, mual muntah. 4. Ekstremitas atau kaki dan tangan dingin berkeringat. Kelima, bisa terjadi demam kejang. Klasifikasi berdasarkan derajat DHF. Menurut WHO, DHF dibagi dalam 4 derajat, yaitu derajat 1, demam disertai gejala klinik khas dan satu-satunya manifestasi perdarahan dalam uji tourniquet positif, trombositopenia, dan hemokonsentrasi. Derajat 2, derajat 1 disertai dengan perdarahan spontan pada kulit atau tempat lain. Derajat 3, ditemukannya kegagalan sirkulasi ditandai dengan nadi cepat dan lemah.
tekanan darah turun sampai 20 mmHg atau hipotensi disertai dengan kulit dingin dan gelisah. Derajat 4, kegagalan sirkulasi, nadi tidak teraba, dan tekanan darah tidak terukur. Selanjutnya, faktor resiko DHF berdasarkan siklus cuaca. Yang pertama ada lingkungan rumah. Itu ada jarak rumah, tata rumah, jenis kontainer, ketinggian tempat, dan juga iklim. Jarak antara rumah mempengaruhi penyebaran nyamuk dari satu rumah ke rumah lain. Semakin dekat jarak antara rumah, semakin mudah nyamuk menyebar. Bahan-bahan pembuat rumah, konstruksi rumah, dan pengaturan barang-barang dalam rumah menyebabkan rumah tersebut disenangi atau tidak disenangi oleh nyamuk. Yang kedua ada lingkungan biologi. Lingkungan biologis mempengaruhi penularan DBD, terutama karena banyaknya tanaman hias dan tanaman pekarangan yang mempengaruhi kelembapan dan juga pencahayaan di dalam rumah yang menjadikan nyamuk senang menghinggap. Yang ketiga ada lingkungan sosial. Kurang memperhatikan kebersihan lingkungan seperti kebiasaan menggantung baju, kebiasaan tidur siang, kebiasaan membersihkan TPA, dan lain-lain akan menyebabkan terjadinya transmisi penularan DBD. Faktor curah hujan mempunyai hubungan erat dengan laju peningkatan populasi Aedes aegypti karena tingkat penyebaran virus diperkirakan mengalami peningkatan pada peralihan musim yang ditandai oleh curah hujan dan juga suhu udara yang tinggi. Untuk penata laksanaan, ada beberapa algoritma untuk penata laksanaan DBD berdasarkan gejala. Untuk tata laksana kasus DBD derajat 1 dan derajat 2 tanpa peningkatan hematokrit dengan gejala klinis demam 2-7 hari, uji tourniquet positif atau perdarahan spontan, hasil lab hematokrit tidak meningkat, dan trombositopenia ringan. Bila pasien masih dapat minum, beri minum banyak 1-2 liter per hari atau 1 sendok makan tiap 5 menit. Jenis minumannya bisa sirup, jus buah, susu, ataupun oralit. Bila suhu lebih dari 38,5 derajat Celcius, beri paracetamol. Bila kejang, beri obat antikonvulsif. Selanjutnya, monitor gejala klinis dan laboratorium. Perhatikan tanda syok, palpasi hati setiap hari, ukur diresi setiap hari, awasi perdarahan, dan juga periksa HB, HCT, trombosit tiap 6-12 jam. Jika ada perbaikan klinis, diperbolehkan untuk pulang. Dan untuk pasien yang tidak dapat minum atau pasien muntah terus-menerus, pasang infus NaCl 0,9%, dextrosa 5% dengan 1:3 tetesan rumatan sesuai berat badan, periksa HB, hematokrit, trombosit tiap 6-12 jam. Bila hematokrit naik dan atau trombosit turun, infus diganti dengan RL dengan tetesan yang disesuaikan. Untuk DBD derajat 1 dengan peningkatan HCT lebih atau sama dengan 20%, sudah diberi cairan awal, monitor tanda vital atau nilai hematokrit dengan trombosit tiap 6 jam. Bila ada perbaikan dengan tanda tidak gelisah, nadi kuat, tekanan darah stabil, diuresis cukup, HCT turun, tetesan dikurangi, jadi 5 ml per kilogram berat badan per jam. Jika ada perbaikan, sesuaikan lagi tetesan menjadi 3 mg per kilogram berat badan per jam. IVFD stop pada 24-48 jam. Bila tanda vital atau hematokrit stabil, diuresis cukup. Bila tidak ada perbaikan dengan tanda gelisah, distres pernafasan, frekuensi nadi naik, HCT tetap tinggi atau naik, diuresis kurang atau tidak ada, tetesan dinaikkan menjadi 10-15 ml per kilogram berat badan per jam, lalu dievaluasi selama 15-24 jam. Bila tanda vital tidak stabil atau terjadi distres pernafasan, HCT naik, koloid 20-30 ml per kilogram berat badan. Dan bila hematokrit turun, transfusi darah segar sebanyak 10 ml per kilogram berat badan. Bila ada perbaikan, tetesan dikurangi menjadi 5 ml per kilogram berat badan per jam. Lalu bila ada perbaikan, dikurangi lagi menjadi 3 ml per kilogram berat badan per jam. Lalu IVFD di stop pada 24-48 jam. Bila tanda vital atau hematokrit stabil, diuresis cukup. Untuk tata laksana DBD derajat 3 dan 4, pertama oksigenasi. Berikan oksigen 2-4 menit per menit. Lalu yang kedua penggantian volume plasma segera. RL atau NaCl 0,9%, 20 ml per kilogram berat badan secepatnya, bolus dalam 30 menit. Dan dievaluasi selama 30 menit. Lalu dilihat apakah syok teratasi. Syok teratasi dengan gejala kesadaran membaik, nadi teraba kuat, tekanan nadi lebih dari 20 mmHg, tidak sesak nafas atau sinosis, ekstremitas hangat, diuresis cukup 2 ml per kilogram berat badan per jam.
Cairan dan tetesan disesuaikan menjadi 10 mg per kilogram berat badan. Lalu dievaluasi ketat. Evaluasinya berupa tanda vital, tanda perdarahan, diuresis, pantau HB, HCT, dan juga trombosit. Bila stabil dalam 24 jam, tetesan 5 mili per kilogram berat badan per jam, HCT stabil dalam 2 kali pemeriksaan, maka tetesan disesuaikan menjadi 3 mili per kilogram berat badan per jam. Lalu infus di stop tidak melebihi 48 jam setelah shock teratasi. Bila shock tidak teratasi dengan gejala kesadaran menurun, lambat atau tidak teraba, tekanan nadi kurang dari 20 mmHg, kulit lembab dan dingin, ekstremitas dingin, dan periksa kadar gula darah. Lalu lanjutkan cairan 20 mili per kilogram berat badan per jam. Yang kedua, tambahkan koloid atau plasma dextran atau FPP 10-20 maksimal 30 mili per kilogram berat badan per jam. Lalu koreksi asidosis. Lalu dievaluasi selama 1 jam. Bila shock belum teratasi juga atau HCT turun dan HCT tetap tinggi atau naik, maka diberi koloid 20 mili per kilogram berat badan dan juga transfusi darah segar 10 mili per kilogram berat badan diulang sesuai kebutuhan. Bila shock teratasi, cairan dan tetesan disesuaikan sebanyak 10 mili per kilogram berat badan per jam. Lalu dievaluasi ketat, tanda vital, tanda perdarahan, diuresis, dan juga pantau HB, HCT, dan juga trombosit. Bila stabil dalam 24 jam, tetesan 5 mili per kilogram berat badan per jam, HCT stabil dalam 2 kali pemeriksaan, maka tetesan disesuaikan kembali menjadi 3 mili per kilogram berat badan per jam, lalu infus stop bila tidak melebihi 48 jam setelah shock teratasi. Nomor 8, komplikasi. Yang pertama ada perdarahan yang disebabkan oleh perubahan vaskuler, penurunan jumlah trombosit dan koagulopati, dan trombositopeni yang dihubungkan meningkatnya megakariosit muda dalam sel-sel tulang dan pendeknya masa hidup trombosit. Tendensi perdarahan dapat dilihat pada uji tourniquet positif, peteki, ekimosis, dan perdarahan saluran cerna, hematemesis, dan melena. Yang kedua ada kegagalan sirkulasi DSS atau Dengue Shock Syndrome, terjadi pada hari ke-2 sampai ke-7 yang disebabkan oleh peningkatan permeabilitas vaskuler sehingga terjadi kebocoran plasma, evosi cairan serosa ke rongga pleura dan peritoneum. Hemokonsentrasi dan hipovolemi yang mengakibatkan berkurangnya aliran balik vena, penurunan volume sekuncup dan curah jantung sehingga terjadi disfungsi atau penurunan perfungsi organ. Yang ketiga, hepatomegali hati. Umumnya membesar dengan perlemakan yang dihubungkan dengan nekrosis karena perdarahan yang terjadi pada lobulus hati dan sel-sel kapiler. Terkadang tampak sel neutrofil dan limfosit yang lebih besar dan lebih banyak dikarenakan adanya reaksi atau kompleks virus antibodi. Dan yang keempat ada efusi pleura, terjadi karena kebocoran plasma yang mengakibatkan ekstrasi cairan intravaskuler sel. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya cairan dalam rongga pleura dan adanya dyspnea. 9. Prognosis. Prognosis demam dengue dapat beragam, dipengaruhi oleh adanya antibodi yang didapat secara pasif atau infeksi sebelumnya. Pada DBD, kematian telah terjadi pada 40-50% pasien dengan shock, tetapi dengan penanganan intensif yang adekuat, kematian dapat ditekan kurang dari 1% kasus. Keselamatan secara langsung berhubungan dengan penata-laksanaan awal dan intensif. Pada kasus yang jarang, terdapat kerusakan otak yang disebabkan syok berkepanjangan atau perdarahan intrakranial. 10. Pencegahan. Yang pertama, menguras tempat yang sering sebagai penampung air seperti bak mandi, kendi, drum, dan tempat penampungan lainnya. Kedua, menutup. Menutup dilakukan dengan menutup rapat tempat penampungan air seperti bak mandi maupun drum. Menutup juga sebagai kegiatan mengubur barang bekas di tanah agar tidak membuat lingkungan kotor dan dapat berpotensi menjadi sarang nyamuk. Yang ketiga, memanfaatkan limbah barang bekas yang bernilai ekonomis atau mendaur ulang. Yang keempat, menggunakan obat anti nyamuk. 5. Memelihara ikan pemakan jentik nyamuk. Yang keenam, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi. Yang ketujuh, gotong royong untuk membersihkan lingkungan. Yang kedelapan, memeriksa tempat penampungan air. Kesembilan, meletakkan pakaian bekas. Dan 10. Memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Sekurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.